karena saya terlalu panik memikirkan Marcel ya. Iya, Tapi intinya saya meminta maaf dan saya tidak pernah sama sekali menganggap kalian itu pitu ya, sampai gitu betul ya. sekali. Karena kalian tanpa kalian saya nggak bisa apa-apa lah intinya. Seperti Bisa itu. berdiri seperti ini JS karena kalian. Iya. Oke? Ya, Ya, betul Pak Tarik. intinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya lah apabila saya melukai hati jenengan semua. Oke? Terima kasih Mbak Dangik. Terima kasih. Ya karena Pak Marcel yang dibela pada saat itu ya. Intinya ya sudah disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesuai dengan apa Sebentar. yang saya ucapkan kepada kalian semua tuan-tuan. Gitu nanti. Akhirnya saya bisa mengobrol seperti ini lagi. Alhamdulillah, Tuan Akin. Bagaimana keadaan tuan? Sehat. Yang dulu. Alhamdulillah saya sehat. Sebelumnya mohon maaf tuan, jika terlampau lama saya sangat jarang sekali menemui tuan-tuan sekalian. Tapi ya nggak apa-apa Tuan Akin, yang penting kan sekarang bisa bertemu ini, Ya, apalagi di bulan yang suci ini. Ya. Alhamdulillah. Jadi begini tuan, saya ingin bertanya sebenarnya. Tuan, duduklah di depan saya. Saya ingin menanyakan ini langsung pada kalian, tuan-tuan sekalian. Yang pertama, bagaimana ceritanya Tuan bisa memakai kalung itu? Dan yang kedua, sedang berhadapan dengan siapa? Ratu. Lawan. Begini Tuan Akin. Jadi awal ceritanya itu kita itu tidak sengaja melihat makhluk yang memiliki kepala seperti buaya, akan tetapi badannya seperti manusia. Nah, setelah kami telusuri lagi, makhluk itu bisa berubah wujud seperti itu karena menikah dengan bangsa jin. Nah, bangsa jin itulah yang memberikan kekuatan agar manusia itu menjadi berubah wujud. Termasuk kelebihannya larinya cepat, terkadang katanya bisa menghilang. Terus ada juga sempat kita diserang, disembur dengan api ya Bang. Sampai mata kita itu perih banget seperti itu Tuan Akin. Nah, karena kita coba kelabui wanitanya dengan Bang Marcel ini, berpura-pura seolah-olah ingin mendapatkan ilmu yang sama dengan makhluk-makhluk itu, akhirnya si perempuan itu tertarik. Sebenarnya tujuan kita untuk mengelabui itu agar si wanita itu bisa melunturkan semua ilmu-ilmu dari laki-laki yang sudah pernah mendapatkannya. Nah, akan tetapi wanita itu bilang kalau memang seperti itu mendingan jenengan si laki-laki ini suruh menemui ratu langsung agar bisa mendapatkan informasi lebih jelas. Nah, justru kemarin ratunya datang dan malah langsung menerima Bang Marcel ini sebagai mantunya seperti itu. Sedangkan ini kan hanya pura-pura tapi malah sampai ke dalam itu loh. Nah, sampai sekarang katanya suaminya yang si Titis itu, yang wanita hendak dinikahi Bang Marcel itu sudah kehilangan kekuatannya. Tapi ternyata masih ada lagi laki-laki lain yang memiliki kekuatan yang sama, sedangkan laki-laki itu menikah dengan dayang yang lain. Seperti itu, Tuan Akhir. Baiklah tuan, saya sedikit mengerti. Akan tetapi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk bisa melepaskan kalung yang mengikat leher Tuhan, saya sendiri belum mengetahui caranya. Maka dari itu, akan saya cari tahu terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Tuan Akhir. Dan saya sendiri ingin sekali menjenguk Tuan Warta. Katanya beliau sedang sakit. Benar. Kami sendiri pun tidak tahu sakitnya apa, tapi Dari yang Warta. iya ini dari yang Warta. Yang anu, Tuan. Oh, ngomong malu. Ya, Saya sudah mengerti. menciumnya Tuan. Ya, ini kan pegang. Nah, beliau katanya tidak mau diobati sama siapapun. Dibilangnya kayak gitu, ada pesan seperti itu. Jadi kita ya hanya bisa mendoakan untuk sampai saat ini. Benar Tuan, kita doakan saja. Mungkin saja Tuan Warta menganggap suatu penyakit yang hinggap di badannya adalah untuk mengurangi dosa-dosanya. Karena saya sendiri sangat kagum dengan pemikiran dari Tuan Warta. Benar. Mungkin saja beliau berbicara seperti itu. Memang ada tujuan dan maksudnya. Tuan, tiada lain saya datang ke sini akan memberikan kabar dan ingin menceritakan sesuatu
kenapa saya lama tidak bersilaturahmi kepada teman-teman semua dan Nah, tuan-tuan semua. Dangdang ya. Ya kami sempat mendengar dari Mas Purbo katanya Tuan Akin pergi kemana untuk melakukan sebuah pertemuan. Tapi ketika saya tanya pertemuannya itu bahas apa, nah Mas Purbo itu nggak menjawab yo. Kalau boleh tahu Tuan Akin ceritakan biar kita tahu ilmunya gitu. Seperti ini Tuan, kami dari golongan Akwan, terutama saya, pemimpin dari Banu Nukman, kami mengadakan suatu pertemuan untuk membahas tentang waktu Tuan. Tentang waktu. Benar Tuan, Jam, ayo jam. bukan seperti itu Tuan. Yang dimaksud waktu ini adalah hidup dengan waktu. Ya. Apakah Tuan tidak pernah berpikir apakah waktu itu cepat atau lambat? Waktu. Waktu sih pengertiannya apa ya? Ya. Jam ya. Waktu adalah hitungan Tuhan. Waktu adalah hitungan untuk mempertegas pagi sampai sore ada hitungannya. Akan tetapi bukan itu yang saya maksud. Jadi seperti ini Tuhan. Karena kita sudah memasuki di masa akhir-akhir dunia ini. Maka kami dari Banu Akwan meneliti tentang waktu. Waktu bisa dipercepat ataupun diperlambat. Yang dimaksud waktunya itu apa itu? Ini jadi begini teman-teman. Ini membahas masalah waktu. Benar, Seluk-beluk tentang waktu seperti Tuan benar Akin. Tuhan. Sampai di titik di mana Tuan Akin mengetahui bahwa waktu itu bisa dipercepat, bisa diperlambat. Benar Tuhan. Maka dari itu, saya dan Banu-Banu Akwan yang lain ingin sekali meneliti tentang waktu agar nantinya bisa bermanfaat untuk manusia. Tentunya Tuhan tahu wal ngasri innal insana aman. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kerugian. Jika kita bisa mengatur waktu, maka manusia dan makhluk yang lain tidak akan mendapat kerugian Tuhan. Kita bisa memperlambat waktu dengan cara kita mempercepat langkah kita, perbuatan kita sebelum waktu itu berjalan. Bukan pakai mesin waktu. Bukan Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Iya bagaimana? Jadi seperti ini Tuhan. Yang sejatinya Tuhan semesta alam ini telah menurunkan Al-Quran. Dan menurunkan segala aturan dan ajarannya. Jika bangsa manusia memanfaatkan waktu itu untuk beribadah, maka waktu yang berjalan begitu cepatnya, maka akan terasa lambat. Apakah Tuhan menyadarinya? Tuhan dari kecil hingga sekarang tumbuh besar. Waktunya begitu lambat atau begitu cepat? Begitu cepat yo. Kayak kemarin dia masih kerja di PT tahu-tahu sekarang udah Maka dari itu Tuhan, udah nganggur. kami nih dari golongan Akwan masih meneliti itu. Akan tetapi kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk beribadah, jangan sekali-kali kita membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya Tuan Akin, ini yang masih saya belum mudeng Tuan Akin, mohon maaf. Tuan Akin tadi mengatakan katanya waktu itu bisa diperlambat dengan cara mempercepat langkah. Benar. Itu berarti bukan memperlambat waktu ya Mbah, tapi Iya. mempercepat langkah. Begini Maksudnya, Tuhan, gambaran enaknya gimana loh Tuan Akin? gambarnya seperti ini. Jika Tuhan bergerak lebih cepat, contoh Tuhan berjalan dari sini menuju ke timur sana. Jika Tuhan bisa melangkah dengan cepat, maka waktu yang seharusnya sampai di sana dengan kecepatan biasa, itu 1 bulan. Maka Tuhan, jika berjalan menggunakan kecepatan yang lebih, waktu itu akan lebih singkat. Bukankah begitu? Iya. Tapi itu kan berarti tidak bisa memperlambat waktu, tapi mempercepat gerakan. Gerakannya iya. Misalnya waktu memang- dihentikan bisa Tuan Akin. Waktu bisa dihentikan. Jika Tuhan bisa melawan waktu itu dengan kecepatan. Waktu bisa berhenti jika kita cepat. Benar. Sama halnya dengan cahaya Tuhan.
Apakah Tuan pernah mendengar perpindahan singgasana Nabi Sulaiman? Ratu Balkis Dengan kedipan singgasananya mata. dipindahkan. Nih, misal nih Tuan Hakim. Ini gambarannya kayak misalnya benda melayang Tuan Hakim. Ya misalnya batu. Berarti kalau menghentikan waktu kan, set, batunya melayang Tuan Hakim. Berhenti. Berarti sedangkan kita bergerak. Benar Tuan. Jika Tuan bisa lebih cepat dari waktu itu, Tuan bisa melihatnya seolah-olah batu itu berhenti bergerak. Oh iya, mudah-mudahan Bang. Gini nih. Sebenarnya waktu itu terasa lebih lama untuk diri kita sendiri. Nah. Sebenarnya seperti itu Bang. Benar. Kayak Belum tentu Tuan dan Tuan satu pandangan itu sama melihatnya. iya. Jika Bang Marcel geraknya lama, saya geraknya cepat. Ya saya akan melihat Bang Marcel itu kayak nggak bergerak. Kayak film itu loh Bang, Ceking. Ya Ceking bisa, tapi yang gambarannya Ceking itu kayak film The Flash itu loh. Apa? The Flash yang larinya kayak Flash HP. Yang set itu kayak petir itu loh, yang colon dari bumi. Oh, yang geluduk itu ya? Iya, yang Kalau geluduk, petir. Ya. Tapi itu masih menjadi penelitian kami Tuan. Akan saya barbar lagi, akan saya bedar lagi. Nanti jika kami sudah menemukan jawabannya dengan tepat Tuan. Dan yang kedua Tuan, selama sebelum memasuki bulan Ramadan, kami bangsa Afwan telah menunggu-nunggu waktu di mana datangnya malam Lailatul Qadar. Benar. Yaitu momen yang sangat indah. Apakah Tuan sudah mengetahui tanda-tandanya? Ya kalau dari biasanya warga desa kami ya likuran seperti itu, kalau sudah 21 ke atas itu malam Lailatul Qadar itu. Jadi begini Tuan, akan saya sampaikan tanda-tandanya. Agar nanti jika Tuan menemui malam Lailatul Qadar, malam yang paling baik dibandingkan 1000 malam, maka saya ingin ketika Tuan menemui malam Lailatul Qadar, Tuan membaca doa yang akan saya berikan pada Tuan. Weh, apa itu Tuan Hakim doanya? Jadi seperti ini Tuan, yang harus Tuan ketahui. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar, yaitu ketika matahari menyingsing, cahayanya tidak begitu terang. Tidak ada angin, tidak terasa panas, tidak terasa bising. Sunyi. Terasa Benar. sunyi. Ketika siang hari, matahari berada di atas kepala kita, cahayanya tidak terasa panas. Dan ketika malam hari Tuan, seolah-olah bulan berpijar menerangi bumi dengan cahaya yang amat sangat terang. Akan tetapi cahaya itu tidak begitu panas di mata kita. Udara sejuk, tenang, tidak ada bintang-bintang yang berjatuhan melemparkan setan-setan Tuhan. Tidak ada angin. Malam itu begitu hening. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian bisa mengetahui kapan malam Lailatul Qadar itu. Ya tanda-tandanya seperti itu ya. Ya, malam. Jika Tuan menemui malam Lailatul Qadar, maka Tuan harus banyak-banyak membaca sholawat. Dan Tuan harus membaca doa ini. Apa itu Tuan Hakim? Dengarkanlah Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni yastaji'u fil amri wal barakati umri wa dunya wal akhirah. Wal akhirah. Tuhan, ingat doa itu. Ya nanti kita akan coba hafalkan ya Pak. Ya, siap. Tenanglah Tuhan, saya akan mencari tahu apa sebabnya kalung itu tidak bisa terlepas. Ya panik banget soalnya. Yang terpenting Tuhan, di bulan ini alam sedang mendukung kita. Ya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya yakin undur diri. Terima kasih Tuan Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf, mungkin hari ini saya belum bisa